Oke, sudah jam 7 tepat. Baiklah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di program Suara Buruan, di mana suara penulis dan pembaca akan kita dengarkan bersama-sama. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman, kali ini kami menghadirkan Muhammad Hambali atau biasa juga disapa Aang, biasa disebut Aang Tirta, Aang Air. Wah, ini ada hubungannya dengan Avatar nggak ya ini? Nanti kita tanyakan saja. Sebagai informasi bahwa program suara ini menghadirkan penulis-penulis, penyair atau cerpenis yang karyanya terbit di rubrik buruan.co yang mana setiap tanggal 10, 20, dan 30 setiap bulannya kami menayangkan karya sastra, puisi, atau cerpen, tergantung mana yang lolos di kurasi oleh tim redaksi. Dan kebetulan pada hari ini yang karyanya kami tayangkan adalah karya Aang Tirta. Nah, kebetulan ini juga untuk informasi bahwa saking sulitnya menemukan cerpen yang sesuai kriteria dan kami pikir layak untuk kami tayangkan. Untuk Aang ini agak spesial sebenarnya. Kami yang memesannya beberapa hari yang lalu, dan kemudian ada beberapa hal yang disesuaikan untuk memenuhi kriteria. Salah satunya adalah jumlah panjangnya cerpen di buruan ya, karena maksimal di buruan itu 7.000 karakter dengan spasi. Kenapa begitu? Karena ya kami ingin memiliki satu ciri khas khusus bahwa cerpen-cerpen di buruan itu cukup pendek dan mudah untuk diikuti. Kenapa? Karena ya kami sadar betul bahwa setiap cerpen atau cerita misalnya yang dibaca di web buruan itu kebanyakan kan di gawai ya, dibacanya di handphone terutama gitu kan. Kalau baca panjang ya beberapa orang mungkin kuat ya membaca panjang di handphone misalnya 12.000 karakter atau lebih. Saya yakin pasti kuat, tapi kami ingin membuat lebih nyaman saja pembaca, bahwa dengan membaca lebih pendek, pembaca dapat mendapatkan cerita yang menarik atau mendapatkan gaya tutur si pencerita yang menarik, atau ya apa saja yang sekiranya kami nilai bisa menarik minat pembaca. Baik. Nah, cerpen yang ditayangkan di buruan.co karya Muhammad Hambali ini berjudul Hikayat Peminum Kopi. Nah, sebelum kita berbincang mengenai Hikayat Peminum Kopi, saya ingin mengetahui dulu latar belakang Hambali atau Aang ini. Jadi Aang, coba diceritakan dulu kau ini berasal dari mana, kuliah di mana, kayak gitulah. Coba ceritakan profil singkatmu lah. Karena hari ini tuh, malam ini tuh merupakan malam yang merayakan penulis. Karena jarang sekali kan media-media yang merayakan penulis setelah terbit, ya penulisnya dibiarin aja gitu gitu. Berjuang sendiri. Nah, kami akan membantu perjuangan Aang. Silakan Aang. Siap, Kang Opet. Sebelumnya makasih banyak udah dikasih kesempatan buat cerpen saya dimuat di buruan. Kemudian juga malam ini diajak buat ngobrol-ngobrol. Eh, saya sebenarnya aslinya tuh orang Jawa Tengah, Kang. Saya orang Pekalongan. Saya Tolong. lahir kecil besar sampai SMA di Pekalongan. Terus kuliah di Jakarta di UNJ sampai lulus kerja sampai sekarang kelupaan nggak pulang-pulang. Betah ya di Jakarta ya. Iya betah, salah satunya karena ada Hamzah kan di Rawamangun, jadi saya betah gitu. Kok betah ya sama Hamzah ya? Aneh juga ya ada yang bisa betah sama Hamzah. Ah gitu.
Hamzah memang ngebetahin orangnya, keren-keren. Hamzah keren. Oh iya, Ang, kau kerjanya apa, Ang? Ngajar? Iya, Mang Obat. Saya ngajar di sekolah buat ini anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta Timur. Anak-anak apa? Anak-anak berkebutuhan khusus, Kang. Oh, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi, nama sekolahnya apa, Ang? Nama sekolahnya SLB Rawinala di Jakarta Timur. Kawinala. Negeri apa swasta itu? Swasta, Kang. Swasta, oke. Sudah berapa tahun kau ngajar di sana, Ang? Berapa ya? Hmm, 4 sampai 5 tahun kali ya, Kang. Wow, udah 4 Ya. sampai 5 tahun ya, cukup lama juga ya. Jadi sudah mungkin cukup paham betul ya dunia anak yang berkebutuhan khusus ya. Ya, lumayan, lumayan. Oke, oke ya. Itu waktu kuliah kau jurusan PLB juga gitu, pendidikan luar biasa atau apa? Ya, ya, Kang. Saya jurusannya memang PLB. Wah, Jadi dahsyat juga sesuai nih anak. jurusan saya. Mm-mm. Anak PLB nulis sastra keren. Keren, ah. Oke, Alhamdulillah. itu ya itu sekilas tentang Ang. Jadi Ang ini aslinya Pekalongan, merantau ke Jakarta, sekolah di UNJ, terus betah di Jakarta dan lupa pulang. Ya tidak apa-apa. Kelak kalau sudah waktunya pulang, kau juga mungkin pulang, tapi bertualanglah dulu, nggak apa-apa. Ditemenin Hamzah ini pasti Siap, aman di Jakarta ya. Oke, aman. oke. Nah sekarang Ang, baru kita ke eh, cerpen. Nah, kau ini sejak kapan sih nulis cerpen? Hmm, aku sebenarnya sih nulis cerpen mungkin kalau eh, iseng-iseng gitu udah beberapa tahun lah ya. Mungkin mungkin ada 5 tahun kali ya, Kang. Cuma kalau baru mulai nulis lah, sempat berhenti, baru mulai nulis nulis lagi gitu ya dari tahun lalu. Oh sempat berhenti. Sebelumnya ya maksudnya sempat berhenti kadang malas ya kan, terus Hmm, nulis yang lain, nulis esai, nulis hmm, hmm. resensi gitu. Pernah Jadi ya ya malas baru ya. sering sering Kang, Menarik, 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 sering menarik. sering. Hmm, hmm. Apa itu yang membuat malas itu, susah nemu konflik atau gimana itu? Atau sibuk bekerja mungkin? Ya sibuk bekerja mungkin nggak juga ya Kang ya. Cuma saya kan nulis cerita kalau emang lagi pengen aja gitu. Jadi Oke, kalau emang lagi. lagi pengen saya tulis gitu. Jadi memang bukan penulis yang produktif saya Hmm, gitu. Jadi eh, saya memang awal nulis lebih banyak nulis resensi hmm. buku, kemudian nulis esai gitu Kang. Baru sekarang mungkin agak lumayan Produktif. rajinan dikit lah. Oke, Rajinan oke. dikit gak produktif Kang. Lebih rajin Rajinan dikit. dikit buat nulis Heeh. Ya, cerpen. karena saya lihat juga beberapa bulan terakhir kayaknya Ang banyak sekali ya karyanya yang terbit di media-media lain ya. Ya sempat beberapa sih ada Hmm. dimuat Kang. Oke, oke. Nah, sekarang kita Ngomong-ngomong ngobrolin. lagi azan ya, semoga tetap aman ya Kang. Aman kayaknya. Di headset saya nggak masuk suara adjannya. Oh gitu, bagus bagus. Heeh. Oke, saya kembali menyapa teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Kami sedang membicarakan cerpen dan Muhammad Hambali. Kita lanjut, Ang. Ngobrolin. Nah, sekarang kita baru ngobrolin si hikayat eh, peminum kopi ini. Nah, Mm-mm. pertanyaan
Pertama, kenapa kau nulis hikayat peminum kopi ini, tujuannya buat apa? Itu sebenarnya aku cerpen aku tulis agak lumayan lama ya Kang. Hmm, Sempat aku sunting beberapa kali juga gitu. mm-mm, Tapi secara umum sih kalau seingat aku ya kan ya. mm, eh, Pertama sih dari bentuk ya. Kalau dari bentuk yang pengen aku kejar tuh kayak selama ini kan eh, dalam apa sih obrolan kita atau kita lagi bergosip kita kan sering mm-mm, cerita cerita tentang temennya teman kita gitu. Gue mau mm-mm, cerita, gue apa gue mau cerita dong gitu tentang temennya teman gue, dia gini 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 gitu. Nah, eh, percakapan lisan itu menurutku eh, mungkin gak ya kalau coba aku terjemahin dalam bentuk cerita teks seperti itu. Jadi kenapa di dalam cerpenku itu si naratornya, si aku itu bilang ke pembaca kalau dia pengen ceritain si Hamzah itu mm-mm, sebagai temennya temennya gitu. Jadi Hamzah itu bukan temennya si aku narator, tapi mm-mm. temennya temen si narator gitu. Oke, jadi kau Itu intinya, mm-mm, apa? mm-mm. Biasanya kan kalau dalam cerpen cerita tentang aku orang pertama atau aku yang tentang orang ketiga gitu. Nah ini Mm-mm, aku nggak tahu ya disebutnya apa gitu, tapi itu yang mau aku kejar sih, satu dari segi bentuk. mm-mm, Kemudian dari segi cerita, eh enggak tahu ya, tapi ya aku pengen cerita tentang seseorang yang aku bayangkan suka nongkrong di warung kopi gitu, terus sering cerita-cerita ketawa-tawa tentang dirinya gitu, yang sebenarnya dia tuh kesepian aja gitu gitu. mm-mm. Gitu. Si Aku tokoh membayangkan Hamzah gitu. ini orang yang kesepian gitu, atau Kesepian gitu, tapi dia nggak mau kelihatan itu, jadi dia cerita cerita ke orang tentang tentang ya, kisah hidupnya sambil ketawa-tawa gitu, padahal ya sedih-sedih juga. oke, oke, oke. Saya menangkap bahwa di hikayat peminum kopi ini salah satu tujuan utamanya adalah eksplorasi bentuk barangkali ya. Eksplorasi Hmm, bentuk, bagaimana bagaimana Hambali ini mencoba bertutur dengan gaya lisan. Nah, saya sepakat dengan ini, siapa nih kebetulan, Taufik Adan. Taufik Adan yang eh, dia bilang gagasannya mirip sama novel Anwar Tohari Mencari Mati yang karya Mahfud Ikhwan ya. Nah, begitu juga yang saya rasakan ketika awal pertama ya begitu naskah masuk ke buruan ya, saya membaca, wah ini hmm, kayak ada nafas-nafasnya Mahfud Ikhwan ya, dan si Wartok Kemplung itu, karena kebetulan di kedai kopi di Dawuk ya, kalau saya ingatnya di Dawuk. Dan juga ada sedikit agak-agak apa ya, silakan. lisan-lisan yang dituturkan si Kedung di, ya gaya-gaya Kedung Indramayuan gitulah, karena entahlah, Oh gitu entah ya. ada hubungannya dengan Kedung Waringin atau tidak, entah apakah kau memang membaca karya Kedung dan Ikhwan, kau merasakan ada pengaruh itu sendiri nggak ke karyamu, atau kau memang mengagumi mereka? hmm, Mahfud aku baca, Hmm. Dawuk, terus apa
Kambing dan Hujan aku baca gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang baru ya, aku belum Mm-mm. baca sih jujur. Mm-mm. Terus yang Anwar Tohari itu belum baca. Terus kalau Kedung aku malah justru belum baca novelnya, bukunya. Mungkin baru cerpennya pernah baca gitu. Mm-mm. Jadi kalau ada apa namanya Kedung Waringin itu kebetulan aja Kang. Mm. Ya, kebetulan aja di ini apa namanya di salah satu cerpen di kumpulan terbarunya Arabi itu ada eh, salah satu cerita yang mirip-mirip gitulah, lelaki yang frustasi dengan eh, keluarganya, tapi beda karakternya dengan Hamzah ini ya, hanya kebetulan saja eh, mirip karena mungkin ya cara bertuturnya yang lisan itu aku pikir ya itu juga salah satu hal yang membuat barangkali karyamu menarik ya dan kenapa misalnya kami tim redaksi memilih karya Hambali untuk ditayangkan hari ini ya semalam hampir bunuh-bunuhan sih orang-orang di redaksi buruan untuk memutuskan ini. Sampai Willy bilang ke saya baru bangun jam 10. Ya 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 karena ya banyak cukup banyak hal yang kami bicarakan ya mengenai mengenai cerpengan. Maksudnya menarik karena memantik kami juga di redaksi untuk mendiskusikan kembali bagaimana sebuah cerpen ditulis. Nah, kau sendiri punya punya semacam bukan idola ya, barangkali seorang cerpenis atau prosais yang kamu ikutin banget gitu karya-karyanya gitu. Kamu penasaran banget sih dengan karya si penulis itu misalnya siapa yang paling banyak dibaca. Siapa ya? eh eh, Kalau baca sih, aku baca apa aja sih Kang? Maksudnya, Mm-mm, eh, karena aku lebih merasa apa ya, membesarkan diri aku sebagai pembaca gitu, karena terutama mm-mm, aku juga suka terus kadang mengulas buku gitu. Jadi aku berusaha untuk membaca apa saja gitu, acak gitu, bahkan nggak mm-mm, cuma sastra gitu. mm-mm, Eh, Cuma kalau dalam cerpen sendiri, kalau penulis Indonesia mungkin mm-mm, aku suka Iwan Simatupang, aku suka Budi Dharma, aku suka Seno, itu mungkin sama yang sekarang mungkin Yusi aku suka. Jussi Aprianto ya, suka ya. Mhm. Ya agak nakal-nakal Kalau yang begitu ya, ya. Hmm. Ya, di Hikayat Peminum ya, Kopi adalah nakal-nakalnya begitu sedikit ya. ya Nah, kalau penulis, ya, nah, ya kan. kalau penulis apa? Ya itu sih kalau penulis Indonesia mungkin yang aku suka ya. Kalau penulis luar apa ya, mungkin Hemingway aku suka, terus Edgar Keret aku suka, Mm-mm, terus aku Tagawa aku suka kalau yang nulis-nulis cerpen ya. mm-mm. Itu sih Kang. Acak sih Kang, nggak Acak aku ya. nggak Nggak aku acak satu sih. siapa gitu pengen kamu tiru, kamu Mm-mm. apa misalnya taklukan lah misalnya. Enggak ya. Ya aku sendiri sebenarnya masih ngeraba-ngeraba juga, maksudnya Masih meraba ya, mencari oke. bentuk, Mm-mm, mencari suara gitu, iseng, lebih banyak isengnya gitu. mm-mm. Oke, 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 mantap Bang. Nah, ini satu pertanyaan menarik dan barangkali ini jadi pertanyaan eh, banyak orang yang mengenal Aang. Apakah nama tokoh Hamzah ini dipilih karena kau punya teman bernama Hamzah Muhammad? Ya, beberapa teman juga yang baca cerpenku itu juga tanya ke aku kan, Kang. Mm-mm, Eh,
ini beneran cerita tentang Hamzah gitu. Aku ketawa-tawa aja kan. Hmm, nggak tahu sih. Aku memang suka iseng gitu. Kadang-kadang aku memang eh, aku nggak bilang tribut ya, tapi kadang-kadang aku memang coba usil sama teman-temanku ketika aku nulis cerpen gitu. Kemarin aku nulis cerpen juga itu karena aku ngerasa deket sama Safar Nurhan gitu. Aku nulis cerpen tentang nelayan gitu. Heeh, Terus ya aku ngerasa deket juga sama Hamzah, jadi ya kenapa nggak aku bikin heeh. tokoh Hamzah gitu. Jadi ya ada sedikit keusilan sih Kang buat itu Ya, gitu. dengan kata lain itu lingkungan tempat kau bergaul itu mendukungmu untuk menciptakan nama-nama tokoh juga ya, atau menciptakan karakter di tokoh-tokoh, jadi tokoh-tokoh ceritamu ya. Ya bisa bisa dibilang gitu, atau mungkin juga karena aku kurang kreatif juga ya Kang. Nggak juga sih, menurutku karena itu ya menarik dan sah-sah saja gitu kan. Iya. Karena Hamzah itu kan belum tentu Hamzah Muhammad. Kalau kita membaca ceritanya itu bisa jadi Hamzah Hmm. itu bisa siapa saja. Seperti Yang Hamzah, sa- yang satu seperti peminum Hamzah kopi, yang bilang. satu kan juragan kopi. Uh, yang satu juragan kopi, yang satu yang tokoh cerita ini hanya peminum kopi ya. Ah, hanya peminum kopi. Oke, oke, Ang. Oh ya, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah membaca cerpen Muhammad Hambali di buruan.co atau mau menanggapi karyanya, boleh ditulis di komentar atau juga bertanya langsung kepada Hambali juga boleh ditulis di kolom komentar, silakan ditanyakan. Bisa nanyakan mengenai apa saja, mau nanyain nomor sepatunya juga boleh karena sebulan setengah lagi kan kita lebaran. Bener-bener kan. Oke, uh, uh, kamu memang dari dulu gitu nulis karya sastra itu milihnya cerpen nggak puisi misalnya atau sekarang juga diam-diam sedang mempersiapkan draft novel gitu. Hmm, kalau untuk sekarang sih baru nulis cerpen sih ya Kang. Kalau novel nggak tahu ya, nafas saya kayak nggak nyampe kayaknya. Ya Belum, soalnya saya belum orangnya mungkin. Hmm. belum gitu. Saya orangnya juga malesan gitu, gampang bosen gitu. Sementara aku membayangkan kalau nulis novel itu butuh, selain soal perkara ide atau gagasan ya, teknik segala macam, tapi eh, tenaga gitu juga kayaknya butuh tenaga yang besar gitu. Jadi Kalau kalau belum sih dibilang Kang. belum ya, tapi kalau dibilang gampang bosen, ternyata kok sebenarnya nggak bosenan kok. Itu bisa hampir 4-5 tahun bekerja di sekolah itu kan cukup lama itu, nggak membosankan berarti. Nggak banyak loh orang yang bisa bertahan bekerja lama, apalagi orang yang di kepalanya pengen menulis, menulis gitu. Hmm, mungkin beda ya Kang, menulis kan, Beda. menulis itu kan ya apa ya, buatku aku berusaha menempatkan menulis dan pekerjaanku gitu, mengajar di sekolah dalam posisi yang berbeda gitu. Artinya kalau mengajar memang ya sebagai pekerjaan gitu, jadi ya uh, kita mengerjakannya ya sebisa mungkin dengan tanggung jawab gitu. Sementara kalau menulis ini kan boleh malas-malesan, boleh suka-suka, boleh iseng-iseng gitu. Iya, betul, Gitu betul, sih. betul. Bisa, 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 bisa. Jadi lebih santai ya. Tanggung jawab di Iya dunia menulis gitu. lebih santai karena lebih berhubungan dengan diri sendiri ya, barangkali ya.
Iya, iya begitu Kang. Hmm. Jadi kalaupun nggak cuma cerpen ya Kang, misalkan aku nulis esai atau aku nulis resensi gitu. Iya, kalau yang kebetulan lagi ada kepengen, ada ide buat ditulis ya aku kirim aja gitu. Nanti kalau Hmm. dimuat syukur, kalau nggak ya udah gitu. Kadang kirim ke tempat lain, kadang ya udah simpan aja atau taruh di web blog pribadi kayak gitu sih. Oke. Apa blog pribadimu tuh, Ang? Coba dipromosikan. Siapa tahu teman-teman ingin membaca langsung di blog pribadimu. Kalau blog pribadiku Kang yang dulu itu Mm-mm. eh, masih pakai WordPress ya Kang. Mm-mm. Ya, enggak Masih apa-apa, pakai sama aja kok. WordPress. Ya itu pakai pakai namaku sendiri, Mm-mm. Muhammad Hambali, eh, .wordpress.com. Itu sih banyak kan tulisan-tulisanku yang lama Mm-mm. yang pernah tersiar di beberapa media. Aku taruh situ sengaja buat dokumentasi aja gitu, karena aku kadang-kadang ngerasa kurang telaten gitu sama arsip gitu, kadang tulisan-tulisanku kececer gitu, jadi aku taruh di situ gitu. Tapi kalau sekarang sih aku bikin website lagi ya, blog lagi gitu, aangtirta.wordpress.com. Itu sih kemarin-kemarin sempet aku isi dengan ulasan buku sama beberapa cerpen terjemahanku, aku taruh di situ. Tapi ya biasa, malas lagi, belum aku update lagi. Oke. Jadi Aang ini menerjemahkan cerpen juga ya di aangtirta.wordpress.com. Jadi teman-teman juga Hmm. bisa mengunjungi blog Muhammad Hambali di blog terbarunya ya, angtirta.wordpress.com. Jadi kalau merekomendasikan teman-teman ke yang ini, ke yang baru, ke angtirta.wordpress.com atau ke yang muhammadhambali.wordpress.com atau dua-duanya. Dua-duanya boleh. Oke, ya, Dua-duanya dua-duanya boleh, bisa teman teman-teman boleh baca. berkunjung. Mm-mm. Dan jangan lupa kalau suka komen di blognya biar Ang tambah semangat. Betul, betul, betul. Betul, betul. Biar posting posting lagi ya. Biar posting-posting lagi. Kalau Ang malas, nanti Angnya semangat. Tapi Ang itu malas itu cuma untuk menutupi bahwa sebenarnya dia rajin karena belakangan tulisannya begitu banyak yang tayang di media sebenarnya. Ini ini bagian dari Ang yang humble aja gitu, Ang yang rendah hati. Oke, Ang. Eh, apa sih bagian yang paling menyenangkan dari menulis cerpen, menulis cerpen ya bagi Aang? Nulis cerpen manapun, Hmm, bagian yang paling menyenangkan waktu apa? Waktu mengeksplorasi bentukkah atau waktu menentukan eh, riwayat hidup seorang tokoh? kalau dari segi pengalaman ya Kang ya. Hmm. Karena aku ya itu tadi ya, karena aku juga nulis lain, bahkan sebelum nulis fiksi atau cerpen gitu, aku nulis yang lain dulu, esai, resensi gitu, eh, jurnalistik juga. Eh, aku sih ngerasa dari segi pengalaman ngasih pengalaman yang berbeda gitu Kang. Hmm. Eh, aku sih selalu menganggap kalau kalau misalkan eh, setiap jenis tulisan itu sebagai medium aja gitu. Hmm. Ada tulisan yang cocok ditulis dengan medium esai, ada yang cocok ditulis dengan eh, ulasan, dan ada juga yang cocok ditulis dengan cerita gitu. Jadi buatku ketika sekarang mulai agak rajin gitu nulis cerita, aku ngerasa tentu saja punya pengalaman yang berbeda ketika aku nulis esai atau
atau resensi gitu. Kalau nulis esai kan saya banyak ngomel-ngomel, kadang marah-marah gitu. Terus kan aku ngerasa capek ngomel-ngomel terus, marah-marah terus gitu, kayaknya kok serius banget gitu kalau nulis esai. Ya udahlah, aku coba nulis cerita aja gitu, yang dimana aku merasa ya aku cuma perlu bercerita gitu. Jadi kupikir kadang itu mempengaruhi juga cara pandangku terhadap terhadap cerita itu sendiri gitu. Artinya buatku eh, hal pertama dari sebuah cerita ya jadi harus selesai sebagai cerita itu sendiri gitu. Sebelum kita bicara hal lain misalkan tentang eh, isi ceritanya, tentang mungkin pesan atau kritik yang ada dalam dalam cerita tersebut gitu. Karena kadang-kadang aku sih ngerasa juga ada beberapa cerpen yang kayaknya sih terbebani sama gagasan, sama uh, ide atau kritik yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut, sehingga uh, aspek cerita atau ya aspek ceritanya sendiri malah malah kurang kurang baik gitu sih. Aku sih berharapnya, aku merasa sih kalau bisa cerita nggak terbebani dengan itu gitu. Dia selesai dulu sebagai sebuah cerita. Ketika dia selesai sebagai sebuah cerita dan itu menarik untuk dibagikan atau dibaca, ya nanti terserah apakah orang akan membacanya dengan cara masing-masing gitu. Karena ya kalau kalau mau menyampaikan pesan gitu atau mau kritik, ya mending menulis esai aja, aku pikir gitu. Gitu. Oke, oke, Aku oke. sih Kan, gitu. Kalau mm, dari pengalaman menulisnya ya mungkin aku ya itu ya, aku karena aku nulis yang lain gitu, aku sih ngerasa aku senang di bagian editingnya sih Kang. bagian Justru editing lebih menurutku menyenangkan ya. lebih menyenangkan. Jadi aku memang Betul. agak agak ini apa ya, agak ini sama diriku sendiri gitu. Jadi artinya ketika aku Agak nulis, kejam. nah agak kejam sama diri sendiri. Jadi bolak-balik ketika aku menulis memposisikan diri aku sebagai penulis, kemudian begitu tulisan selesai aku memposisikan diri aku sebagai pembaca tulisanku gitu, atau sebagai editor gitu. Jadi ya sering editnya justru yang lama gitu, aku ubah-ubah, aku ganti gitu. Tapi itu lebih menyenangkan daripada nulisnya sendiri. Kadang-kadang kan kalau nulis belum apa ya, nggak selesai di tengah jalan, macet gitu kan. Tapi kalau eh, cerita udah selesai gitu, kita udah punya bentuk dari awal sampai akhir gitu, walaupun mungkin masih draft kasar, itu enak kalau kita nanti tinggal ngeditnya gitu. Aku lebih suka ngeditnya sebenarnya, nggak tahu kenapa. Hmm. Ya itu karena bagian paling sulit dari menulis itu kan mengedit. Misal nih, pada suatu waktu kau tuh ngedit dan mentok. Pernah nggak misalnya kau membawa ke seorang teman untuk, ini coba dong jadi pembaca pertama atau bantu bagaimana eh, melihat apa sih kekurangan karyaku atau tidak misalnya. Ya semacam sparring partner gitulah dalam menulis. Ada nggak? Kalau bagi-bagi tulisan ke teman sih aku kadang Yang bagi maksudku yang beberapa belum di tulisan. ini ya, yang belum ditayangkan di media misalnya, yang belum dipublikasi misalnya. Maksudku begitu. Iya ya. Kadang-kadang sih aku kirim sih, aku bagi ke teman-temanku gitu. Terus ya terserah mereka mau ngasih komentar atau pendapat tentang hmm, ceritaku gitu. Cuma aku sendiri kadang-kadang agak agak ragu sama teman-temanku sendiri gitu. Kadang-kadang teman itu kan segen, gak enak gitu kan. Jadi wah, Ya. bagus bagus, keren atau apa gitu. Jadi aku nggak dapat apa-apa justru dari teman Hmm. sendiri gitu. Karena mungkin nggak enak buat bilang jelek, apa membosankan atau apa gitu. Jadi kadang-kadang ya aku sih punya
tolak ukur kalau aku sendiri baca cerpenku beberapa kali udah bosan, aku pikir teman-temanku bakalan bosan gitu. Jadi Oke. ya kalau aku baca cerpenku beberapa kali kok kayaknya nggak bosen gitu, aku pikir mungkin cerpenku layak buat dibagi ke temenku atau dikirim ke media gitu sih Kang. Oh, jadi kau sudah punya tolok ukur untuk karyamu sendiri ya, semacam itu ya. Ini menarik, ini bakal bosenin orang atau enggak gitu ya. Iya, aku pikir kalau aku sendiri yang nulis baru baca satu dua kali bosan kayaknya nggak menarik ini. Jadi Nah, mending nggak usah aku kirim atau aku apa-apain. tapi sekarang kan ini ada teman-teman yang kejam sekarang. Safar ini teman yang kejam kayaknya ini. Ini dia calon dia justru calon kritikus kejam sastra Indonesia ini Safar. Far, ada nggak kau ini? Tadi aku lihat kau gabung. oh iya aku belum lihat sih. Safar juga yang bikin aku semangat nulis lagi sih sebenarnya sih Kang gitu. Di Rawamangun dia punya pengaruh besar gitu Wah, dahsyat ini buat Safar ini. kami teman-teman gitu. Aku juga salah satu yang terpengaruh buat jadi semangat nulis-nulis lagi gitu. Jadi ya mm, penting sekali lah kehadiran Safar di Rawamangun ini. Wah, dahsyat ini Safar. Mantap, Far. Far, lu mau komen nggak nih cerpen cerpennya Ang kayak gimana nih mumpung ada kesempatan nih. Mana nih Safar nih? Jangan-jangan lagi syuting buat konten YouTube-nya nih. Iya. Iya. Ya, teman-teman, selain mendengarkan obrolan kami, teman-teman juga boleh ikut bergabung untuk ngobrol atau bertanya ke Aang ya atau ke Muhammad Hambali, silakan. Terima kasih yang mengucapkan I love buruan dan saya makin keren. Oh, tentu saja saya harus keren karena saya sudah bapak-bapak. Bapak beranak dua bentar lagi. Sebenarnya yang harus dibilang keren ini Aang karena hari ini Aang karyanya terbit di buran.co ya. Jadi cerpen Aang ini agak jeprut alias ngawur, dia menceritakan cerita temannya. Cerita temannya yang hidupnya naas dari awal sampai akhir. Itu untuk menciptakan ya di awal tadi bilang mengenai eksplorasi bentuk itu, tapi ada nggak role model uh, yang membuat kau memikirkan sesosok apa untuk menciptakan karakter si tokoh Hamzah itu, ada nggak misalnya dalam kehidupan atau memang itu bagian dari gagasan yang ingin kau tempel di cerpenmu sebenarnya? Hmm, kalau tokoh utuh sih nggak ada ya Kang ya. Hmm. Tokoh utuh sih nggak ada, tapi mungkin ya aku mengambil mengambil karakter Hamzah itu dari eh, orang atau teman yang aku kenal gitu. Ada Hmm. aku punya teman yang dia suka cerita kalau hidupnya susah, hidupnya melarat, hidupnya nggak enak gitu kan, sambil ketawa-tawa gitu, seolah-olah itu lucu gitu. Tapi kupikir ya itu ada kesedihan sebenarnya di sana gitu. Kadang-kadang orang aku pikir ya kadang-kadang orang yang sering tertawa di antara kita sebenarnya orang paling sedih sebenarnya. Hmm. Kadang-kadang gitu. Aku kadang-kadang menjumpai kayak gitu gitu. Orang Hmm. yang sering ketawa-tawa, sering uh, bercanda gitu, kok ternyata dia yang paling sedih di antara kita gitu. Ya mungkin itu cara cara dia untuk menyembunyikannya gitu. Nah, aku mengambil itu buat tokoh Hamzah ini gitu. Kemudian juga
aku juga mau mencoba memberikan konteks konteks dalam cerita itu gitu. Kalau mungkin ya, ya sebenarnya mungkin teman-teman nanti bisa mencari atau menggali sendiri. Aku coba memberikan detail-detail kecil tentang latar latar cerita atau latar tempat waktu dari tokoh Hamzah ini sendiri gitu, kayak apa, film kesukaan dia gitu, kemudian kejadian-kejadian yang uh, menyertai hidup dia itu sebenarnya ngasih ngasih gambaran yang mungkin lebih lebih luas tentang tokoh Hamzah ini gitu. Dalam arti kita bisa membaca tokoh Hamzah ini sebagai orang orang biasa, orang yang ada di sekitar kita, teman kita sendiri, atau bapak-bapak yang sering nongkrong ngopi main catur di warung kopi gitu, atau mungkin juga uh, 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 sebagai apa ya, representasi dari sejarah sejarah kita gitu. Tapi aku nggak mau secara eksplisit ngasih itu ke pembaca gitu. Aku cuma ngasih beberapa detail-detail kecil yang kalau teman-teman jeli sih mungkin bisa melihat itu gitu. Aku sih kayak gitu sih Kang gitu. Jadi aku nggak tahu ya, kan aku sih merasa aku masih belajar nulis lah ya. Tapi aku berpikir bahwa sebuah cerita itu kayak kalau bisa gitu, kalau bisa itu seperti lapis, kayak bawang gitu, lapis-lapisan bawang gitu. Jadi berlapis-lapis gitu, kita kita bisa ngebaca yang paling luar gitu, tapi ketika kita kupas lagi masih ada lapisan-lapisan lapisan yang lain lain-lain. gitu. Nah, aku sih mengharapkan bisa nulis cerita kayak gitu gitu. Apakah itu berhasil atau enggak, ya ya aku kembalikan ke pembaca lagi sih Kang gitu. Nggak masalah dibaca apapun buatku sih. Ya, Dibaca saya pikir sebagai biografinya Hamzah juga nggak apa-apa. balik balik lagi kembali dibaca sebagai biografinya Hamzah juga tidak apa-apa. Tapi kalau Hamzah sih sebenarnya kayaknya bukan orang yang terlalu bersedih ya. Oh, aku suaranya katanya kecil ya. Iya, coba agak agak didekatin atau volumenya agak digedein mungkin. Oh iya, volume. Sebenarnya karena kalau di saya Iya, udah. cukup cukup maksimal sih kalau di saya ya. Mm-mm. Udah Mm, aku gedein sih nih. mm. Semoga udah nggak kekecilan. Oke, teman-teman, ini menuju 15 menit terakhir karena target kita ini ngobrol ini 1 jam. Barangkali ada pertanyaan untuk Muhammad Hambali mengenai cerpennya atau hal lainnya. Misalnya nanya kayak gini juga boleh, udah punya pacar belum? Atau udah nikah belum? Udah belum, Belum Kang, belum. Belum nikah atau belum punya anak? Belum dua-duanya Kang. Pacar? Pacar, Belum. teman banyak Kang, teman Teman banyak. banyak. Oh, pacar banyak. Enggak lah. Enggak ya. Tapi ada yang dekat ya gitu maksudnya. Ada banyak yang deket. Banyak banyak yang dekat ya. Wah, dahsyat juga ini cerpenis gawat nih. Hah? Yang deket nggak apa-apa Kang. Oke, 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 oke. Irwan Sofwan ini seorang guru dan penyair dari Banten tuh nanya, kok mau bercerita tentang Hamzah katanya, Ang. Ini karena dia baru bergabung, eh, nggak Hmm. gabung dari awal, mungkin nggak ngikuti, jadi bisa diceritakan kok mau bercerita tentang Hamzah. Ya, itu tadi ya Kang ya. Jadi eh, aku pengen cerita tentang eh, mungkin
kita sering ketemu sama teman, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai, yang mereka sering ketawa-tawa, sering cerita tentang kehidupan mereka. Jadi mungkin naas gitu. Tapi mereka seolah-olah eh, menertawakan itu gitu, seolah-olah mereka ngerasa itu cuma buat bualan-bualan aja gitu. Tapi mungkin sebenarnya eh, tokoh orang atau tokoh seperti Hamzah itu menyembunyikan banyak banyak hal dari cerita cerita mereka gitu ya, kesedihan mereka, terus Ya, sebentar nih, Aang agak loading. Jadi buat Museum Multatuli ini bukan Hamzah Hambali ya, tapi ini adalah Muhammad Hambali ya. ya, Nah, ini udah putus connect ya lagi, Kang. Ang. Tadi putus sebentar, coba diulang. Soal cerita cepet di keluarga, teman itu agak diulang sedikit. Oh ya, eh iya Kang, jadi aku berharap sih tokoh Hamzah ini bukan tokoh yang asing buat kita ya, buat teman-teman gitu, tapi tokoh yang sering kita jumpai gitu. Dia adalah teman-teman kita, dia adalah orang yang kita temui di warung kopi, dia adalah eh, orang-orang dekat kita yang yang sering mengeluh tentang hidupnya yang susah, hidupnya yang sulit, tapi juga sambil ketawa-tawa, sambil cengengesan gitu. Tapi sebenarnya dia menyembunyikan banyak hal dalam dalam dirinya gitu, kesedihannya, penyesalannya gitu, mungkin juga eh, rasa bencinya gitu, yang kadang-kadang aku pikir eh, orang yang sering ketawa, yang sering bercanda, jangan-jangan dia orang yang sebenarnya paling sedih di antara kita gitu. Hmm, oke. Dan Jadi kadang dalam ya, dan ya kadang kan, ya, ya ada ya, dan kadang pada akhirnya ya, ya itu hidup yang kita punya, dan ya itu mau nggak mau kita jalanin gitu ya, dengan ketawa-tawa gitu. Makanya ada satu dialog itu yang aku tulis kan, ya hidup ini mm-mm, kayak kopi gitu, sebenarnya pahit gitu, tapi kita minum mm, aja gitu. tapi kita seruput terus ya. Ya, Iya. itu salah satu bagian yang quotable dari cerpennya Muhammad Hambali ya. Jadi Hamzah dalam cerpen ini bisa siapa saja yang dekat dalam kehidupan kita ya, kurang lebih begitu ya. Mhm. Nah, ini ada komentar juga tanggapan mengenai cerpen Hamzah mengenai cerpen Hambali dari Faisal Sareja, katanya cerpennya asik, lucu, lancar, dan mengenaskan di akhir Bang Opet katanya. Itu Makasih tanggapan dari Bang Faisal. oke. Kayaknya pernah ketemu kalian ya? Belum kayaknya. Nah, kalau dari JBS komentarnya begini, salam kenal Mas, aku baru baca cerpennya enak. Cuma mungkin perlu lebih fokus aja mau bicara apa, karena untuk ruang yang pendek, resikonya menumpuk banyak hal bersamaan. Nah ini dari JBS. By the way, kami baru PO 2 buku loh. Terus desainnya can beres diurang. Kalem bang. Kalem. Program suara dulu. Siap, Pesan ya siap, teman-teman. makasih. Oh, iklan JBS dulu nih. Oke. Ada yang mau iklan lagi Mm-mm. juga nggak? Boleh, silakan nanti saya bacakan. Ah, ini pertanyaan lagi nih. Antara serius dan serius sekali ini. Ini kata Mas Faris, ini salah satu senior lah di Banten nih. Kali lagi nongkrong sama Irwan Sopwan nih katanya. Tokoh Hamzah itu agamanya apa? NU atau Muhammadiyah katanya. Kalau itu tanya sama Pak Jokowi aja. Tanya sama Pak Jokowi. Jokowi Takutnya udah baca dianggap
Takutnya Heeh, dianggap nggak ada hubungannya dengan agama kata Jokowi nanti. nggak ada hubungannya dengan agama. Jangan-jangan besoknya ada judul cerpen judulnya nggak ada hubungannya. Ang, kau kan udah cukup lama ya ngajar di SLB itu ada nggak cerita yang Mm-mm. ditulis dengan ya terinspirasi lah katakan dari dunia yang kau geluti itu. Hmm. Dunia pendidikan yang kau geluti. Hmm. Jujur sih beberapa kali aku coba nulis ya Kang ya, Mm-mm, cerita gitu tentang eh, anak-anak gitu, anak-anak di sekolah gitu, tentang mm-mm, teman-teman disabilitas gitu. mm-mm. Cuma nggak tahu kenapa aku kok malah ngerasa kesulitan gitu buat Kesulitan. buat nulis tentang mereka karena eh, aku ngerasa eh, ketika itu coba kutuliskan terlalu membawa banyak beban gitu ke Hmm, cerita itu sendiri gitu. Artinya kayak pasti aku eh, eh, terpengaruh dengan gagasan-gagasanku, pandanganku mm-mm, atau apa ya semacam pembelaanku terhadap mereka gitu yang ingin aku tuliskan dalam ceritaku gitu sehingga kadang aku kok ngerasa kok malah sulit ya. Aku nggak tahu mm, sih, aku nggak tahu atau mungkin aku belum menemukan cara yang tepat sih buat menuliskannya gitu. Karena itu tadi gitu, aku ngerasa nggak nyaman ketika aku menulis cerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas dan uh, memposisikan mereka sebagai tokoh yang harus harus dibela misalkan kayak gitu. mm, Ya aku pikir kalau aku pengen mengutarakan itu aku nulis lewat esai aja gitu. mm, Gitu. Kan aku juga menulis esai gitu. mm, Ya itu tadi sih gitu. Tapi nggak tahu sih aku bilang tadi mungkin aku belum menemukan cara aja gitu. Kadang temanku ada yang bilang bukannya bagus kayak gitu diceritain gitu dibagi gitu. Iya, iya banyak gitu ya. Tapi aku nggak mau kayak misalkan mungkin tergelincir ke cerita motivasi juga atau Ya, jangan cerita sampai. ya hero ya mau jadi cerita motivasi atau semacam heroisme atau Nah, belas kasihan bahkan kayak gitu. Aku jadi bingung sendiri gitu. Jadi mm-mm, sampai sekarang sih aku ngerasa masih belum mungkin belum menemukan cara yang benar-benar nyaman buatku gitu. oke, oke, oke. Mungkin kelak ya, tapi yang nggak tahu juga ya. Tergantung Hambali ya. Laporan diterima Kak Jelveni Wimra. Ada tanggapan Kak Itu Jelveni barangkali? Abang temenku kita ada nih. yang Ah, ah. temenku ada yang balas nih. Bukan biasanya marah-marah terus bang kalau nulis tentang teman bis. Mana, 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 mana. Itu Rian Bagus namanya Kang. Ah, apa Yang katanya? paling bawah. Paling bawah Bukan belum. biasanya marah-marah terus bang kalau nulis tentang teman-teman disabilitas. Tanggapi itu. Iya biasanya aku kalau nulis esai gitu aku marah-marah biasanya. Hmm. Kenapa marah-marah? Esai-esai Kalau esai-esai aku biasanya marah-marah gitu. karena apa? Karena teman-teman kita itu masih belum betul-betul diperhatikan atau gimana yang membuat kamu marah? Karena kan ini sebuah sikap juga ya dan aku pikir ya penting juga disuarakan hari ini. Ya, ya aku ngeliat sih eh, disabilitas ya teman-teman disabilitas itu sebagai dari segi isu aku Ngeheng. pikir eh, kurang ya kurang dianggap ketimbang isu-isu minoritas lain misalkan minoritas agama, minoritas etnis, minoritas mungkin apa transgender gitu. Sementara isu disabilitas ini kurang
kurang kelihatan gitu, bahkan pertengkaran di media sosial atau di media secara umum juga relatif sedikit gitu. Jadi isu disabilitas aku ngeliatnya memang masih belum jadi isu yang apa ya bahasanya ya, eh, dianggap penting buat Hmm. eh, masyarakat kita secara umum gitu. Sementara aku pikir ya teman-teman disabilitas tentu butuh butuh adanya kesetaraan, butuh adanya aksesibilitas yang sama gitu. Kalau kalau kita bicara dalam konteks sastra misalkan, kita kan lagi ngomongin sastra ya Kang ya. Hmm. Tentu teman-teman disabilitas nggak punya akses sastra yang sama dengan Hmm. kita gitu. Kalau kita misalkan pembicaraan sastra, kita kan masih suka ngeluh tentang Indonesia Timur dan Barat gitu. Indonesia Hmm. Timur aksesnya sulit gitu. Hmm. Apa ongkos kirimnya mahal kayak gitu kan. Hmm. Eh, apa akses bacaan yang berbeda gitu. Nah, gimana kok uh, kalau kita bicara tentang teman-teman disabilitas gitu, mereka lebih nggak punya akses lagi gitu. Bayangkan bagaimana teman-teman tunanetra punya akses buat baca karya-karya sastra kita Hmm. misalkan gitu. Sulit sulit sekali gitu. Walaupun memang sekarang mulai ada kayak teman-teman Diva Litera ya, setahu saya yang mulai bikin apa cerita audio buat teman-teman tunanetra gitu. Tapi selebihnya ya sulit sulit sekali gitu, mereka nggak punya akses gitu. Itu Hmm. yang kadang-kadang bikin saya marah-marah sih kalau menurut saya. Ya, ya itu memang medium untuk marah-marah ya, saya itu memang. Ya ngomel-ngomel aja, terserah dengerin atau enggak. Heeh. Tapi saya kira ya betul ya bahwa teman-teman disabilitas ini masih belum terlalu mendapat perhatian ya di negara inilah terutama. Yo kadang-kadang trotoar yang ada apa pemandunya besi itu tiba-tiba ada pohon gitu kan nggak mempertimbangkan kayak Iya, kayak gitu kadang-kadang negara benar. gitu kan. Iya, Hmm. jadi kelihatannya kayak asal dipasang aja gitu. Benar. Itu bayangkan kalau beneran dipakai ya nabrak teman-teman disabilitas, itu nabrak tiang, nabrak pohon. Atau yang kadang jadi meme itu tiba-tiba yang foto Sandiaga Uno tiba-tiba jalur untuk yang disabilitas nabrak apa halte busway gitu misalnya. Hmm, hmm. Ya banyak sering kejadian dulu Iya, di Buruan juga kan ada pernah ada tulisan langgeng kalau nggak salah ya nulis yang jalur disabilitas tiba-tiba pohon dan dia ketabrak pohon itu gitu. Wah ini bagus bisa buat sesi khusus lagi nih untuk buruan terkait sastra untuk disabilitas. Oke, saya mau memfasilitasi atau kami mau memfasilitasi ada yang mau bicaranya karena kami bukan ahlinya maksudnya untuk sastra disabilitas gitu. Jadi kalau ada yang berminat ayo kita 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 suarakan karena waktu ya saya iseng-iseng main YouTube juga saya di bukan bukan yang bukan main YouTube yang saya ding waktu bikin program apa yang baca puisi eh, pandemi itu yang bertahanlah di rumah beberapa teman hmm. mempertimbangkan untuk disabilitas itu tapi untuk beberapa teman-teman disabilitas lain tetap aja ada yang tidak bisa terfasilitasi ya karena mohon maaf juga ya ini buat Pak Guru karena mediumnya YouTube jadi tidak bisa untuk yang apa katakan Hmm, tunarungu misalnya kan hmm. karena itu baru audio ya tidak bisa disentuh gitu misalnya. Kalau yang tunanetra mungkin masih bisa Iya, mendengar, tapi yang tunarungu kan tetap tidak bisa menikmati atau tidak bisa mengikuti itu. Yaitu ya kami iya Kang. tidak Paling punya biasanya dikasih fasilitasnya. subtitle paling Kang. Subtitle, ya subtitle Iya. ada. Karena ya lumayan. Kalau Mm-mm. teman-teman di Makassar katanya dulu mereka mulai Makassar Writer Festival ya, mereka mulai me- memerhatikan tuh festival sastra itu bagaimana teman-teman disabilitas juga bisa mengikuti bahkan mereka ikut
kayak baca puisi dengan bahasa isyarat kayak gitu. Ya memang ini Iya. betul jarang dibicarakan. Terima kasih Pak Ang memantik hal ini. Ini mungkin jadi pembicaraan panjang besok-besok semoga ya. Iya, kayaknya nggak cukup kalau diobrolin, bisa Ya memang panjang harus ceritanya. harus harus dibuat kegaduhannya kayak. Karena kalau Hmm, hmm. satu dua orang yang ngomong kan belum tentu didengar banyak orang. Jadi kita harus menggedor-gedor. Iya, Jadi kalau kamu mau ngomong itu kami fasilitasi yang kalau mau nulis tentang itu. Ya teman-teman, siap, ada siap. tanggapan lain? Faisal, sastra disabilitas, aku pasti nonton dan dengar. Oke. Ada teman-teman yang lain yang ingin berkomentar atau menanggapi barangkali? Oke, dan tentu saja terima kasih lagi saya ucapkan buat teman-teman yang bergabung dan terus bersama-sama di program suara ini. Kebersamaan ini sungguh menghangatkan karena kebetulan di Jogja baru saja tadi turun hujan. Biasanya haridang. Hari ini alhamdulillah tiris jadi saya bisa pakai sweater. Kau di Jakarta hujan nggak tadi? Tadi jam 5 sempat hujan juga, Kang. Sempat khawatir juga jangan-jangan sinyalnya nanti jelek, tapi maghrib reda Mas, sih. masa di pusat peradaban sinyal bisa jelek juga ya? Aneh juga Indonesia ini ya. Bisa, Kang. Oke, ada lagi tidak? Oke, saya lihat cek-cek dulu takut ada pertanyaan atau apa yang belum kebaca. Oke, kayaknya sudah semua dan kita ya lumayan sudah 1 jam. Nah, ini Ang mungkin untuk penutup Hmm. Irwan Sopon buruan ngomongin perempuan dong. Kalau hari ini karena kebetulan laki-laki semua yang ngomong, tidak boleh ngomongin perempuan itu tidak adil. Harus ada perempuannya juga. Jadi adil. Kalau laki-laki ngomongin perempuan nanti laki-laki sok tahu ya. Kayak ngerti aja, kayak ngerti aja dunia perempuan. Sepakat, Kang, sepakat. Nanti nah di lain waktu semoga kita bisa dengan pembicara perempuan juga, dengan penulis perempuan juga membicarakan hal-hal yang ya yang ingin disampaikan. Tentu saja berawal dari karya ya, bukan hanya berawal dari isu saja gitu kan. Karena kita kayak Hmm. gini juga berawalnya dari karya cerpen Aang yang kebetulan tayang di Buruan dan kebetulan ternyata Aang ini cukup cukup concern juga ya, cukup perhatian juga dengan masalah teman-teman disabilitas. Nah, Ang, uh, untuk penutup, kau mau nggak baca sedikit nukilan cerpenmu yang tadi, Ang? Boleh, Kang. Tapi gimana caranya ya? Oh, susah ya, kau nggak nyalain laptop ya? Mm-mm. Bisa sih aku nyalain dulu, tapi agak lama ya. Coba lah. Coba kalau aku Waduh, nge-lag nih sinyalnya. Coba apa, kalau Kang? kau buka layar baru, kau masih online nggak? Tadi aku off ya. Off tadi. Kau buka layar lain ya? Mm-mm, mm-mm. Nah, itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah. Biar teman-teman pada baca sendiri di web buruan lah. Biar pengunjung ke webnya juga banyak. Iya, iya. Maaf, aku nggak siap soalnya aku nggak buka laptop.
Oke, oke. Oke. Sekira udah cukup lumayan 1 jam. Kita memang jangan jangan terlalu lama-lama berbincang, lebih baik kita lebih banyak berkarya lah. Terlalu banyak acara ngobrol-ngobrol Hmm. sebenarnya. Oke, terima kasih kepada Om Muhammad Hambali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti program suara. Eh, dan promosi lagi, silakan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan karya untuk ditayangkan di rubrik buruan, kirim ke redaksi@buruan.co. Oke, Waang, sukses selalu. Semoga sehat selalu, Siap. rawat lambungnya. Salam buat teman-teman di Atlir dan Rawamangun United juga. Teman-teman Siap, yang siap, sudah Bang Opet. mengikuti, Siap. yang bergabung, terima kasih juga. Terus standby 1 jam lebih mungkin sudah sekarang ya. Sampai jumpa lagi di Mm-mm. tanggal 10 di program Suara Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.